Masa Cinggo ada yang bilang Chongyeon itu hamil? Ini menurut aku emang udah kelewatan batas. Keplo akan kalah saing jika melawan AI. Menurutku pistol Keplo biasa saja. Tokped sangat membantu perekonomian Korsel plastik pandemi. Sampai kapan brand-brand di Indonesia itu menjadikan artis dari Korea sebagai brand ambasador mereka? Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bukan semua lagi dalam kondisi nggak bebek aja. Keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget nih untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari Jonghyun. Seperti yang kalian tahu bahwa Twice itu sudah comeback dengan Scientist, dan dalam comeback ini Jonghyun sudah berpartisipasi. Namun Cinggu, kalian tahu bahwa Jonghyun sudah mengalami kenaikan berat badan. Dikarenakan hal itu, Jonghyun mendapatkan body shaming dan bahkan ada sampai yang menyebutkan itu hamil dan juga menggugurkan kandungannya. Kenapa ada netizen yang seperti ini ya? Parah banget sih. Seperti yang diketahui sebelumnya, Jonghyun itu menghentikan aktivitasnya bersama dengan Twice dikarenakan gangguan panik dan juga kecemasan psikologis. JYP Entertainment selaku agensi mengumumkan berita tersebut pada tanggal 18 Agustus dengan pernyataan yang diposting ke halaman penggemar resmi girl group yang juga dibagikan ke akun Twitter resmi dari Twice. Dalam pernyataannya, pihak agensi mengatakan Jonghyun saat ini mengalami kepanikan dan juga kecemasan psikologis. Meskipun Jonghyun bergerak maju dengan jadwalnya dengan secara bersamaan mengambil tindakan untuk pemulihan, kami menghargai kesehatan artis kami sebagai masalah yang paling penting. Oleh karena itulah, setelah diskusi mendalam secara internal disertai dengan tindakan medis profesional, kami juga telah memutuskan bahwa Jonghyun perlu memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada pemulihan dan juga istirahatnya. Setelah berdiskusi bersama dengan Jonghyun dan juga member Twice lainnya, kami memberitahu kalian bahwa Jonghyun tidak dapat menghadiri aktivitas Twice untuk sementara waktu di jadwal mendatang. Sebagai label artis, kami juga akan memberikan prosedur terbaik bagi Jonghyun untuk pulih dengan waktu yang cukup. Kami juga dengan hormat meminta cinta dan dukungan kamu untuk pemulihan penuh dari Jonghyun. Berita tersebut juga menandai hiatus kedua Jonghyun untuk kesehatan mentalnya dalam waktu kurang dari setahun. Kembali pada Oktober 2020, JYP juga mengumumkan penyanyi tersebut tidak akan mengambil bagian dalam promosi untuk album studio kedua Twice, Eyes Wide Open, dikarenakan kecemasan. Hiatusnya juga berlangsung selama 3 bulan dan dia bergabung kembali bersama dengan Twice dan menghadiri Seoul Music Award ke-30 pada Januari 2021. Dan setelah comeback bersama dengan Twice, Jonghyun itu menjadi pusat perhatian. Hal itu dikarenakan kenaikan berat badan yang dialami oleh Jonghyun. Dan di saat berat badan dari seorang idol naik, ini akan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh netizen. Kenapa dapat seperti itu? Karena kalian juga pasti tahu ya bahwa di Korea sana itu punya standar kecantikan. Standar kecantikan di Korea adalah semakin kurus kalian, maka kalian itu akan dipandang sebagai orang yang cantik. Dan di saat seorang idol itu mengalami kenaikan terhadap berat badannya, ini bukan masalah yang sepele. Ini adalah masalah yang besar untuk mereka. Jadi mereka juga akan berusaha sekeras mungkin untuk menurunkan berat badan mereka dengan cepat. Dan bahkan untuk menurunkan berat badan mereka juga sampai melakukan diet ekstrim. Ada yang sampai cuman minum air putih doang, ada yang cuman makan es batu doang. Intinya adalah diet yang mereka lakukan itu benar-benar kayak menyiksa mereka banget sih guys. Jangan bilang dan juga jangan komplain kenapa mereka itu mau diet dengan ekstrim. Hal itu dikarenakan kalian sendiri, kalian yang menuntut mereka untuk tampil dengan sempurna dan juga memiliki tubuh kurus sepanjang waktu. Khususnya untuk Jonghyun ini, dikarenakan berat badannya naik, kalian tahu nggak? Ada netizen yang sampai sekarang itu terus membody shamingkan Jonghyun di fancamnya dan juga di TikTok. Seperti yang aku lihat, banyak yang juga komplain gitu ya kan, terhadap orang-orang yang kenapa sih gitu, nggak bisa diam aja gitu. Kenapa mereka itu harus membody shamingkan Jonghyun? Ini menurut aku dapat memperparah kondisi dari Jonghyun sendiri. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Jonghyun itu mengalami gangguan kecemasan dan juga gangguan panik. Jika dia melihat komentar-komentar dari kalian, gimana? Kalian itu nggak menghargaikah perasaan orang lain atau kalian itu nggak peduli terhadap perasaan dia? Oke, kalau kalian memang merasa bahwa Jonghyun mengalami kenaikan berat badan, ya udah simpen dalam hati, jangan diutarakan dan juga jangan sampai komentar-komentar yang negatif. Apalagi kemarin ini yang buat aku sebagai netizen juga gerah, panas juga. Aku emang bukan ngebayasin Jonghyun, aku ngebayasin Jihyo, tapi melihat ada member Twice yang dikatain seperti itu, aku juga nggak dapat terima gitu ya kan. Masa Cinggo ada yang bilang Jonghyun itu hamil? Dan juga JYP Entertainment katanya itu nyuruh Jonghyun hiatus dulu, gugurin kandungan kamu. Ini adalah rumor yang benar-benar salah banget. Kalian tahu, orang yang naik berat badan, apalagi cewek yang naik berat badannya, itu bukan hanya dikarenakan mereka itu hamil guys, enggak. Tapi gangguan kecemasan yang dialami oleh seorang juga dapat menyebabkan dia itu mengalami kenaikan berat badan. Kenapa aku dapat bilang seperti ini? Karena aku juga pernah berada di posisi yang sama. Untuk orang-orang yang punya masalah mental, terutama kayak aku nih,
kalau aku lagi stres dan juga bermasalah, biasanya aku itu akan makan makanan yang manis. Karena menurut aku itu akan membuat aku happy dan juga ngebuat moodku naik. Dan kemarin gitu ya kan, setelah aku melewati masa-masa yang sulit, aku makan coklat, beli es krim banyak gitu guys. Habis itu kalian tahu nggak, berat badanku naik drastis. Dan sekarang aku masih dalam tahap penurunan berat badan. Aku diet, bahkan makan nasi juga enggak selama 1 minggu ini. Aku cuma makan nasi sekali doang, 2 kali. Dan itu pun dalam porsi yang benar-benar sedikit. Selebihnya aku banyakkan makan ubi sama singkong. Kalian tahu nggak sih? Sebegitu kerasnya kita menurunkan berat badan. Karena aku juga nggak pede sih kalau berat badanku naik. Ya you know lah gitu, komentar-komentar dari orang gitu, nggak cuma dari netizen online doang, tapi yang di sekitar juga itu banyak banget yang body shaming guys. Makanya aku dari sekarang emang lagi usaha untuk menurunkan berat badanku lagi. Dan Cinggu, ada juga semua penelitian dari thehealthsite.com mengungkapkan bahwa stres yang dibiarkan menggawat ternyata juga bisa membuat berat badan naik dan tak terkendali. Alasannya adalah stres itu cenderung akan meningkatkan hormon kortisol dalam tubuh seseorang. Hormon ini kemudian membawa kelebihan lemak di sekitar perut sehingga tak heran akan membuat perutmu membuncit. Menumpuknya lemak ini kemudian akan meningkatkan resiko penyakit berbahaya lainnya, mulai dari penyakit jantung, diabetes, hingga kematian dini. Stres tinggi juga dapat membuat penderitanya cenderung melarikan diri dari stres dengan konsumsi makanan tinggi lemak, gula, maupun stres yang terasa nyaman bagi mereka. Sistem metabolisme tubuh juga akan jadi terganggu dan pada akhirnya berujung dengan kenaikan berat badan. Jadi kesimpulannya adalah Jonghyun naik berat badan itu dikarenakan masalah mental yang dialaminya. Dia juga wajar banget untuk Jonghyun jika dia itu mengalami kenaikan terhadap berat badannya. Dan jangan sampai ada yang berspekulasi lagi yang macam-macam bilangin orang hamil dan juga gugurin kandungan. Ini menurut aku adalah fitnah yang benar-benar kejam banget. Sumpah saya aku nggak pikir kenapa ada orang yang dapat berpikiran seperti itu. Meskipun ini teori atau bagaimana, ada batasannya guys. Kalau kalian mau buat teori, oke, jangan sampai kalian itu memfitnah seseorang. Apalagi kalian udah fitnah orang gugurin kandungan. Waduh, ini bukan hal sepele lagi sih. Ini menurut aku emang udah kelewatan batas. Intinya, keep fighting buat Jonghyun. Dan Cinggu, untuk topik yang kedua kita akan ngebahas tentang visual dari Keplo yang katanya dianggap kalah jika dibandingkan dengan visual dari member grup JYP Entertainment dan juga IVE. 3 grup yang mencuri perhatian netizen saat ini adalah Keplo, IVE, dan juga girl group baru JYP Entertainment yang kerap disebut dengan JYPN. Nah, Keplo merupakan girl group jebolan ajang Survival Mnet Girls Planet. Member-membernya adalah Kim Chaehyun, Yuning Bahyi, Choi Yujin, Kim Dayon, So Youngeun, Kang Yeso, Ezaki Hikaru, Sakamoto Mashiro, dan Sun Shoteng. Girl group yang disebutkan Starship Entertainment bernama IVE, selain Jang Eun-young dan juga An Yujin x IJ1, 4 member lainnya adalah Gaeul, Liz, Ray, dan juga Iso. Sedangkan untuk line up member girl group baru JYP Entertainment belum diungkap, namun JYP juga sudah mulai memperkenalkan Train yang kemungkinan besar menjadi membernya. Mereka adalah Seolyeon, Jinmi, Jiwoo, Kyojin, dan 2 member lagi. Dan semuanya tidak diragukan lagi punya visual yang menawan. Namun jika diadu, banyak yang berpikir bahwa Keplo akan kalah saing jika melawan IVE dan juga girl group baru JYP Entertainment. Adapun untuk sampel komentarnya kayak gini, aku bacain langsung ya. Aku merasa girl group JYP berikutnya akan menaklukkan semuanya. Grup JYP sangat mewah. Anak-anak Keplo terlihat seperti anak-anak pada umumnya pada usia itu. Mungkin karena aku belum pernah melihat mereka secara langsung. Maksud komentarnya kayak gimana sih, aku gak paham. Aku datang ke sini untuk JYP, tetapi IVE gadis lebih cantik dari yang kuharapkan. Menurutku visual Keplo biasa saja. Kamu dapat mengatakan bahwa JYP akan menjadi bintang super hanya dari penampilan mereka. Cinggu, jangan salah, Keplo juga visualnya nggak main-main. Banyak loh visual di Keplo. Yeso, Yujin, Sioting, siapa lagi? Chaehyun, Dayon, Youngeun, Bahyi, Hikaru, semuanya visual menurut aku. Karena menurut aku semuanya juga cantik gitu kan. Dan mereka juga punya talent masing-masing yang benar-benar memukau banget. Jangan remehkan loh girl group jebolan Mnet, karena biasanya mereka ini punya sesuatu yang dapat memikat hati banyak orang. Jangan cuma pandang dari visual aja ya. Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Gila ya guys, belum debut udah dibanding-bandingkan. Apalagi udah debut nih, waduh. Bakalan banyak yang adu domba nih. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir sekarang kita akan membahas mengenai pro kontra dari Indonesia K-pop Award tahun 2021. Tokopedia belum lama ini mengumumkan akan menghadirkan 10 grup mega bintang global asal Korea Selatan sekaligus dalam satu acara Tokopedia WIB Indonesia K-pop Award pada tanggal 25 November 2021. Selain 2 brand ambasadornya yaitu BTS dan Blackpink, Tokopedia juga menggandeng Twice, NCT Dream, The Boys, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number, dan aespa. WIB Indonesia K-pop Award 2021 juga menjadi ajang penghargaan dari masyarakat Indonesia untuk masing-masing grup sesuai dengan voting yang telah berlangsung sebelumnya
melalui halaman khusus di Tokopedia. 10 grup ini juga akan memberikan penampilan spesial di acara tersebut. Masyarakat Indonesia hingga dunia juga bisa menyaksikan acara ini pukul 19.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat melalui kanal Tokopedia Play di aplikasi Tokopedia dan juga YouTube resmi dari Tokopedia. Penonton Indonesia khususnya juga bisa menyaksikan melalui beberapa televisi nasional. Kevin Mintaraga selaku CMO dan juga SPV of Tokopedia mengatakan lebih lanjut, selain bertujuan menghubungkan penggemar K-pop di Indonesia dengan mega bintang global favorit mereka, inisiatif ini juga merupakan salah satu upaya Tokopedia dalam menjaga relevansi serta membawa nama Indonesia ke panggung global. Hal ini demi sekaligus membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional. Keterlibatan grup mega bintang global asal Korea Selatan di berbagai kampanye waktu acara belanja WIB, Tokopedia juga sebelumnya kerap mengundang perbincangan yang sangat ramai di media sosial, bahkan sempat beberapa kali menempati peringkat pertama trending topik baik di Indonesia maupun dunia. Kevin lalu mengatakan lebih lanjut, WIB di sisi lain disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kota, termasuk Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Palembang, Malang, Medan, dan kota-kota lainnya. Ini agar masyarakat setempat bisa memenuhi kebutuhan harian dan juga penjual terdekat. Selain berhasil membawa nama Indonesia ke panggung global, WIB juga sukses mendorong transaksi para pelaku UMKM lokal di Tokopedia. Misalnya nih, salah satu UMKM Surabaya mencatat peningkatan penjualan hingga 3 kali lipat setelah mengikuti WIB lokal Juli hingga September 2021. Kampanye WIB sendiri juga rutin diadakan Tokopedia setiap tanggal 25 hingga akhir setiap bulan. Masyarakat juga dapat menemukan beragam produk kebutuhan dengan berbagai penawaran menarik untuk membuat belanja lebih efisien. Dengan adanya hal ini, netizen Indonesia pun memberikan berbagai komentar pro dan juga kontra. Berbagai komentar kontra dari netizen kayak gini aku bacain ya. Tokped sangat membantu perekonomian Korsel ya di kala pandemi. Guys, bukan hanya membantu perekonomian Korsel, tapi Tokped juga membantu perekonomian dari Indonesia. Karena apa? Di Tokopedia itu banyak penjual dari Indonesia. Kalau mereka ngundang artis K-pop, itu keuntungannya bukan hanya kepada artisnya dan juga maybe kepada Koreanya, tapi ke Indonesia juga. Bayangin pedagang-pedagang yang di Tokopedia itu juga dapat merap keuntungan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Ini adalah promosi yang dilakukan oleh Tokopedia untuk membuat nama mereka juga besar dan juga membuat penjual-penjual yang ada di Tokopedia juga sukses. Oke, jadi ini adalah pemikiran yang menurut aku emang ya terserah sih mikirnya kayak gimana ya, tapi menurut aku kurang tepat guys. Next, gak nyangka ya bisa pula ada K-pop award di luar negeri. Sampai ada yang komentar kayak gini, plastik pandemi. Well, honestly ya Cinggu, meskipun aku K-popers, aku jujur sedih melihat fenomena seperti ini. Kenapa aku sedih? Karena ini menandakan bahwa popularitas dari artis Indonesia itu tenggelam dengan popularitas dari artis yang non-Indonesia, terutama dari Korea. Tentu, ini bukan salah K-popnya, bukan salah artis K-popnya, dan juga bukan salah K-popers. Siapa yang salah? Sistem hiburan yang ada di sini. Karena seperti yang kalian tahu, bukan aku mau mancing permusuhan antara dengan yang lain, enggak. Tapi Cinggu kalau kalian lihat ya, sekarang dapat kalian perhatikan siapa yang punya nama besar, mereka yang punya drama, intrik, settingan, kontroversi, dan juga berbagai hal lainnya yang negatif. Sedangkan yang berprestasi, yang punya bakat dalam vokal dan sebagainya, itu memang terkenal, tapi sayang mereka itu ketutup dengan orang-orang yang tadi. Nah, orang-orang yang punya kontroversi dan juga buat settingan, ini biasanya akan punya impact yang besar, makanya mereka itu seringkali diundang ke stasiun televisi. Sedangkan yang berprestasi gimana nih? Jarang banget ada yang ke-up. Jadi nggak heran kalau banyak produk-produk vokal di Indonesia itu menjadikan orang luar negeri sebagai brand ambassador mereka. Yang biasanya ya, kebanyakan jadikan ambassador adalah idol K-pop dan juga artis Koreanya sih. Hal itu juga dikarenakan banyak alasan. Yang pertama adalah citra mereka bagus, populer pula, dan juga dapat menarik minat dari orang-orang untuk membeli produk mereka. Dikarenakan mereka juga lebih punya banyak penggemar dibandingkan punya banyak haters. Secara logika ya Cinggu, orang-orang akan membeli produk tersebut jika orang yang mereka suka pakai produk tersebut dan juga produknya bagus. Aku mau nanya sama kalian tuh mau nggak beli produk yang mana orangnya kalian benci? Kalau aku sih nggak ya, kalau kalian nggak tahu sih gimana, kalau aku sendiri nggak mau. Dan kalau kalian lihat acara-acara sekarang ya, di acara besar televisi Indonesia, mereka juga kerap mengundang artis luar, salah satunya kebanyakan sih artis Korea yang diundang ya guys. Dan itu emang nggak salah gitu, karena mereka juga memang dapat mencuri minat juta penggemar yang ada di Indonesia untuk menonton acara tersebut. Namun, sampai kapan sih hal ini terus berlanjut? Sampai kapan kebanyakan brand-brand di Indonesia itu menjadikan orang luar alias artis dari Korea sebagai brand ambassador mereka? Ya, aku sih berharap semoga industri hiburan di Indonesia juga dapat berkembang, terutama dengan orang-orang yang punya talenta, bakat, dan juga prestasi itu dapat ke-up. Aku sangat mengharapkan hal tersebut. Dan untuk informasi aja supaya wawasan kalian juga lebih luas gitu ya kan, Indonesia K-pop Award ini bukan acara satu-satunya award yang diadakan oleh negara lain untuk memberikan award kepada industri musik K-pop.
bukan hanya Indonesia saja, tapi beberapa negara lain juga melakukan hal tersebut. Contoh kayak Filipina. Di Filipina itu namanya adalah Philippine K-pop Award. Dan seperti artikel yang aku baca kemarin itu katanya sudah ke-10 kali diadakan. Dan untuk acara ke-10 kalinya itu diadakan di SM Aura SMX Convention in Taguig City. Dan selain di Filipina, K-pop Award juga katanya diadakan di Jepang hingga Brazil loh guys. Dan untuk Indonesia ini kayaknya the first time ya ada K-pop Award yang diadakan di Indonesia. Ntar kalau salah komen di kolom komentar ya. Dan cikgu, gimana pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Apakah kalian juga termasuk dalam tim pro dan juga tim kontra? Komen di bawah ya. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.